menjadi digital. Mulai dari belajar online, meeting pakai Zoom, hingga bayar kaki lima aja bisa pakai handphone. Ya, otomatis banyak sektor yang berkaitan dengan digital pun kulimpahan berkah. Salah satunya adalah data center. Ya, seperti namanya, data center atau pusat data merupakan rumah sekaligus pengelola data-data digital. Nih, sebagai gambaran, jika saya ingin mendownload sebuah video di internet, otomatis saya akan melakukan request kepada perusahaan penyedia video tersebut. Namun, yang mengabulkan request saya bukanlah perusahaan tersebut ataupun karyawan yang ada di perusahaan tersebut, melainkan sebuah komputer atau server yang tergabung dalam pusat data atau data center. Oleh karena itu, dengan meningkatnya digitalisasi, maka permintaan akan data center pun menjadi meningkat. Berdasarkan data dari Statista, pasar industri ini akan tumbuh sampai 6,56% pada 2028, sehingga nilai pasar diprediksi mencapai 438,7 miliar dolar Amerika. Adapun menurut Eko Business and Digital Reality, pasar data center colocation di Asia Pasifik akan bernilai 28 miliar dolar Amerika pada tahun 2024. Angka ini pun akan melampaui kawasan Amerika Utara dan menjadi yang terbesar di dunia pada dekade berikutnya, dengan Asia Tenggara yang menjadi pendorong terbesar pertumbuhan ini. Tak heran jika Indonesia ingin turut mengambil porsi dalam pasar ini. Terlebih, Singapura yang merupakan pusat data center di kawasan Asia Tenggara sempat melakukan moratorium izin data center pada 2019 hingga 2022. Karena negara tersebut menilai bahwa data center tidak ramah lingkungan. Selain itu, angka pengguna internet Indonesia juga makin tinggi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menjadikannya sebagai negara dengan penetrasi internet terbesar keempat di dunia. Karena itulah, pembangunan data center mulai dilakukan secara masif, mulai dari data center dengan kapasitas rendah hingga tinggi, dan salah satunya adalah Telkom. Direktur Utama Telkom, Ririk Ardiansah pun berambisi untuk menjadikan data center Indonesia dapat bersama Singapura bersaing di dunia internasional. Batam itu kan awalnya kan memang karena salah satunya kan untuk limpahan dari Singapura, karena Singapura kan terbatas dan kebutuhannya masih banyak, sehingga kemungkinan itu ada dua, either ke Batam atau ke Johor. Kita akan memaksimalkan competitive advantage-nya kita gitu, agar yang butuh data center dan nggak kebagian di Singapura itu bisa pakai di Batam. Ya pemirsa, karena potensi yang sangat besar tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi bahkan menyatakan dukungannya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain data center global. Hal ini pun dilakukan dengan berbagai upaya. Di antaranya adalah penetapan Pusat Data Nasional di Cikarang. Selain itu, ada pun ditetapkannya kawasan ekonomi khusus yang salah satunya berada di Nongsa Digital Park di Batam, tempat lokasi saya berada saat ini. Kawasan ini memiliki luasan sekitar 160,45 hektar dengan total investasi mencapai 178,7 juta US dollar. Di kawasan ini, ada sekitar 5 data center yang besar dengan luasan hektar mencapai 27 hektar. Namun perlu diakui bahwa Indonesia masih harus belajar dari negara-negara lain jika bercita-cita menjadi penguasa bisnis data center dunia. Karena memang masih banyak perusahaan di Indonesia yang tidak menyimpan datanya di dalam negeri. Memang ada banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, mulai dari segi downtime, listrik, hingga ukuran pusat data yang masih kecil. Selain itu, Indonesia juga memiliki pesaing yang kuat, yakni Malaysia. Karena kedua wilayah ini sama-sama dekat dengan Singapura, biaya listrik yang lebih rendah, serta tenaga kerja yang juga lebih rendah. Namun sayangnya jika dibandingkan, ukuran pusat data di Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia, yakni sebesar 0,65 ribu megawatt.
Padahal berdasarkan data yang sama, kapasitas data center Malaysia sudah mencapai 0,71 ribu megawatt. Malaysia juga dianggap lebih unggul karena negara yang satu ini dianggap ramah kepada investor global. Jadi, Malaysia memberikan insentif khusus bagi perusahaan-perusahaan yang ingin membangun data center di negaranya. Dan beginilah pendapat dari Ketua Umum Asosiasi Data Center Indonesia atau IDPRO, Hendra Suryakusuma. Kalau kita lihat faktor policy making atau regulatory framework yang mendukung industri ini akan sangat membantu kami. Jadi yang kita lihat di Malaysia itu juga mereka sangat memberikan banyak insentif untuk para pelaku data center. Dan mereka juga fokus ke area yang dibikin sebagai special economic zone di aspek digital, di mana insentif pajak diberikan bahkan untuk perusahaan yang menggunakan teknologi green, insentifnya ditambah lagi. Jadi kalau di Indonesia kita lihat ini memang belum terjadi dari sekitar 3 tahun lalu, tepatnya di tahun-tahun 2021 akhir. Banyak sekali request for proposal untuk masuk ke data center di Indonesia, datang dari perusahaan-perusahaan terutama yang teknologi besar. Memang udah spesifik meminta data centernya itu disuplai oleh energi yang green. Dan saat ini karena memang kita tidak memiliki sumber alternatif listrik lain selain PLN, dan PLN memang sebagian besar anggota IDPRO masih menggunakan yang coal power plant, akhirnya menjadi satu challenges tersendiri di kami. Di sisi lain juga kita lihat kalau Indonesia juga fokus dengan renewable energy, ini banyak sekali perusahaan dari Amerika Utara yang berbasis di Amerika Utara dan juga di Eropa Barat yang willing untuk melakukan kerjasama pembangunan data center. Karena mereka memang fokusnya lebih ke ESG dan mereka terkena komitmen Paris Accord gitu. Jadi hal-hal ini bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center. Di sisi lain juga kita lihat kalau Indonesia juga fokus dengan renewable energy, ini banyak sekali perusahaan dari Amerika Utara yang berbasis di Amerika Utara dan juga di Eropa Barat yang willing untuk melakukan kerjasama pembangunan data center. Karena mereka memang fokusnya lebih ke ESG dan mereka terkena komitmen Paris Accord gitu. Jadi hal-hal ini bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center. Sebagai gambaran ya, untuk 1 megawatt data center tier 3 dengan klasifikasi tier 3 dibutuhkan 10,5 juta US dollar untuk membangunnya. Artinya investment yang sangat besar kalau si investor itu membangun lebih dari 10 bahkan 20 megawatt power capacity ya. Sebagai gambaran ya, untuk 1 megawatt data center tier 3 dengan klasifikasi tier 3 dibutuhkan 10,5 juta US dollar untuk membangunnya. Artinya investment yang sangat besar kalau si investor itu membangun lebih dari 10 bahkan 20 megawatt power capacity ya. Hal ini pun kemudian berdampak pada besaran kucuran investasi perusahaan raksasa di dunia. Sebut saja Microsoft. Meskipun Indonesia sudah mendapat jatah investasi senilai 1,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 27,5 triliun rupiah, namun di Malaysia, Microsoft mengucurkan dana investasi yang jauh lebih besar yakni senilai 2,2 miliar dolar Amerika atau senilai 35,57 triliun rupiah. Jumlah tersebut pun merupakan investasi yang terbesar yang pernah dilakukan Microsoft setelah berdiri 32 tahun di Malaysia. Selain itu, perusahaan multinasional Google juga tercatat mengucurkan dana senilai 15 juta dolar Amerika atau senilai 32,5 triliun rupiah di Malaysia. Sementara di Indonesia masih belum ada kejelasan investasi. Aspek bagaimana pemerintah mendukung kita secara regulasi untuk bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center inilah yang belum terlihat. Padahal kalau kita lihat minimal ada 3 dampak yang bisa dirasakan langsung oleh Indonesia ketika kita menerapkan regulasi yang lebih mendorong industri data center. Yang pertama adalah aspek latency issue. Jadi ketika data centernya ditaruh di Indonesia, yang mendekatkan diri juga dengan user di Indonesia, maka pertukaran data akan lebih cepat terjadi latency. Yang kedua, aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum. Jadi ketika terjadi satu insiden hukum, maka proses investigasi hukum dari aparat penegak hukum kita bisa berjalan dengan lebih cepat. Karena data centernya di-host di Indonesia. Nah yang menarik yang faktor ketiga ya, jadi dampak ekonomi dari sebuah data center dibangun di Indonesia. Karena sebenarnya di belakangnya tuh kita sering lupa bahwa sebenarnya data center ini adalah tulang punggung dari digital economy atau digital platform pada umumnya ya. Jadi ketika sebuah data center dibangun dengan investasi yang luar biasa seperti itu,
maka nanti akan ada proses perekrutan data center infrastructure engineer-nya dulu, kemudian IT infrastructure engineer-nya, ke cloud engineer-nya, sampai ke application developer. Jadi banyak dampak ekonomi yang ditimbulkan dari sebuah data center. Namun Hendra mengaku bahwa masih ada harapan bagi pasar data center Indonesia, terlebih dengan disusunnya regulasi Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau EBT. Di sisi lain juga kita lihat, kalau Indonesia juga fokus dengan renewable energy, ini banyak sekali perusahaan dari Amerika Utara yang berbasis di Amerika Utara dan juga di Eropa Barat yang willing untuk melakukan kerjasama pembangunan data center. Karena mereka memang fokusnya lebih ke ESG dan mereka terkena komitmen Paris Accord gitu. Jadi hal-hal ini bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center. Di sisi lain juga kita lihat, kalau Indonesia juga fokus dengan renewable energy, ini banyak sekali perusahaan dari Amerika Utara yang berbasis di Amerika Utara dan juga di Eropa Barat yang willing untuk melakukan kerjasama pembangunan data center. Karena mereka memang fokusnya lebih ke ESG dan mereka terkena komitmen Paris Accord gitu. Jadi hal-hal ini bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center. Di sisi lain juga kita lihat, kalau Indonesia juga fokus dengan renewable energy, ini banyak sekali perusahaan dari Amerika Utara yang berbasis di Amerika Utara dan juga di Eropa Barat yang willing untuk melakukan kerjasama pembangunan data center. Karena mereka memang fokusnya lebih ke ESG dan mereka terkena komitmen Paris Accord gitu. Jadi hal-hal ini bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center. Di sisi lain juga kita lihat, kalau Indonesia juga fokus dengan renewable energy, ini banyak sekali perusahaan dari Amerika Utara yang berbasis di Amerika Utara dan juga di Eropa Barat yang willing untuk melakukan kerjasama pembangunan data center. Karena mereka memang fokusnya lebih ke ESG dan mereka terkena komitmen Paris Accord gitu. Jadi hal-hal ini bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center. Sebagai gambaran ya, untuk 1 megawatt data center tier 3 dengan klasifikasi tier 3 dibutuhkan 10,5 juta US dollar untuk membangunnya. Artinya investment yang sangat besar kalau si investor itu membangun lebih dari 10 bahkan 20 megawatt power capacity ya. Sebagai gambaran ya, untuk 1 megawatt data center tier 3 dengan klasifikasi tier 3 dibutuhkan 10,5 juta US dollar untuk membangunnya. Artinya investment yang sangat besar kalau si investor itu membangun lebih dari 10 bahkan 20 megawatt power capacity ya. Selama mereka melihat bahwa suatu negara itu memang sangat stabil secara politik, juga sangat mendukung industrinya untuk bisa bertumbuh, seperti insentif terkait dengan pajak diberikan dengan lebih baik, kemudian juga ada green initiative insentif gitu ya, maka ini akan lebih mendorong mereka untuk masuk. Selama mereka melihat bahwa suatu negara itu memang sangat stabil secara politik, juga sangat mendukung industrinya untuk bisa bertumbuh, seperti insentif terkait dengan pajak diberikan dengan lebih baik, kemudian juga ada green initiative insentif gitu ya, maka ini akan lebih mendorong mereka untuk masuk. Saya lihat potensi yang sangat besar sekali ya. Artinya sekarang pun dengan boleh dibilang dari sisi policy kita tidak terlalu banyak didukung di industri data center, tetap pertumbuhannya di atas 30%, 25% sampai 30% per tahun. Apalagi kalau sudah ditetapkan itu ya. Dan juga diberikan pemangkasan birokrasi dari sisi perizinan dan yang lain-lainnya ya. Jadi ini akan sangat menumbuh kembangkan industri di Indonesia, data center spesifiknya. Ya, dan begitulah polemik cita-cita Indonesia dalam mencapai ambisi besar sebagai salah satu pemain industri data center global. Sempat terbentur masalah regulasi, birokrasi, hingga investasi dan juga kapasitas, tetapi Indonesia dinilai masih memiliki porsi dalam industri besar ini. Tapi bagaimana menurut Anda? Apakah ambisi Indonesia realistis? Dan terlebih, apakah Indonesia mampu mengalahkan Malaysia dan bersanding dengan Singapura? Tim Liputan CNBC Indonesia.